Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Kristi berjumpa kembali dengan Anda dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan tentunya kita akan membahas topik yang menarik pada siang hari ini. Pemirsa, pendidikan bisa dibilang menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas. Saat ini tak hanya akademik saja yang harus dikembangkan, namun soft skill juga penting sekali untuk dikembangkan. Salah satu universitas ternama yang ada di Lampung, yakni Universitas Lampung, juga sangat concern untuk mengembangkan soft skill mahasiswanya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Yulianto, MS. Halo, Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Kristi. Kabar baik ya Prof ya? Sehat Prof? Alhamdulillah. Sehat ya Prof ya. Baik Prof, kita membicarakan tentang soft skill. Tapi sebelum kita ke sana, menurut Prof sendiri sebenarnya perkembangan saat ini harusnya dipandang seperti apa Prof? Dan jika kita kaitkan dengan soft skill mahasiswa, apakah itu sangat penting saat ini? Silakan Prof. Ya, makasih Mbak Kristi. Jadi persoalan dalam pendidikan itu tidak hanya semata-mata bicara tentang ilmunya. Dalam hal ini hard skill-nya. Dia mau jadi ahli teknik, ahli hukum, tapi juga persoalan soft skill, yaitu karakter yang ada di dalam diri mahasiswa tersebut, kemudian karakter yang terdapat dalam diri, sehingga ini kalau tidak dikombinasikan, ini seolah-olah alumni ataupun mahasiswa itu hanya pintar dalam ilmu saja, tapi soft skill-nya dia tidak ada. Sehingga dia kalau terjun ke masyarakat, dia akan seperti mesin, itu kaku gitu. Ya. Nah, itu pentingnya. Berarti soft skill ini bisa membuat mahasiswa ini menjadi adaptif juga sebenarnya Prof ya? Seperti itu ya Prof? Oh iya, dengan memiliki soft skill yang bagus, diharapkan mahasiswa tersebut cepat beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dimanapun kehidupan dia cepat beradaptasi kalau soft skill yang bagus. Namun jika Prof lihat nih Prof ya, jika di lingkup mahasiswa Unila dulu nih Prof, menurut Prof apakah mahasiswa Unila sudah bisa mengembangkan soft skill-nya dengan baik atau seperti apa menurut Prof? Ya, justru bukan karena tidak baik kita mengembangkan ya, tapi kan dari kehidupan mahasiswa kan pengalaman-pengalamannya belum banyak, sudah ada soft skill-nya ya, soft skill sudah. Nah, kemudian harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki supaya soft skill-nya lebih baik dan lebih bagus, sehingga dia kemudian pada saat nanti setelah lulus, di samping dia menguasai ilmunya, dia memiliki soft skill yang baik gitu loh. Oke, baik. Tadi Prof bilang sebenarnya bukan masalah mahasiswanya tidak memiliki soft skill yang bagus, tapi harus ditingkatkan, seperti itu ya Prof ya. Lalu bagaimana Unila mendorong mahasiswanya untuk mendapatkan soft skill tersebut agar kualitasnya semakin di-upgrade, semakin baik ke depannya Prof? Ya, kami punya program dalam rangka menindaklanjuti program MBKS-nya Mas Menteri. Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya Prof ya? Kan di situ banyak pembelajaran soft skill yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jadi kita menyesuaikan, kita mencoba memformat dalam kurikulum pembuatan soft skill yang baru. Jadi kami kebetulan ada unit pelaksana teknis PKK, pengembangan karakter, pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah, di situ di awal sebagai mahasiswa Unila itu di asesmen, dites dulu. Dia ini punya minat bakat apa? Jadi di awal masuk itu sudah dites terlebih dahulu seperti itu ya Prof? Jadi begitu misalnya 1 bulan setelah jadi mahasiswa baru, dia isi kuesioner, apa sih minat dia, apa sih keahlian dia, apa sih ini dia yang perlu ditingkatkan dia. Nah, dari situ kita bisa memetakan, ternyata mahasiswa ini berminat menjadi wirausahawan. Oh, mahasiswa ini menjadi profesional sebagai
oh mahasiswa ini akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah dari situ ketahuan. Berarti harus diperlakukan treatment-treatment apa untuk membina karir mahasiswa tersebut. Nah dengan demikian pembinaan karir tersebut akan terarah dari awal. Ya, dari awal udah terarah nih. Jangan mahasiswa udah nggak bingung nanti begitu lulus, seenggak-enggaknya kalau nggak menjadi profesi, kalau nggak wirausaha. Selama ini kan mahasiswa hanya berpikir, saya kalau lulus menjadi pegawai negeri aja dah. Ya nggak? Ya. Semua tahu pegawai negeri persaingannya luar biasa. Makin ketat ya Prof, apalagi sekarang ini ya. Sangat ketat. Jadi kalau kita terpana dengan keinginan seperti itu rugi sendiri mahasiswanya. Dia akan menjadi pengangguran yang ini ya. Benar. Nah itu. Berarti Unila juga membantu mahasiswanya dari awal biar tidak salah langkah seperti itu ya Prof ya, ke depannya ya Prof ya. Lalu sebenarnya treatment apa yang Unila lakukan Prof untuk mendukung ini semua? Apakah ada webinar yang dilakukan oleh Unila untuk mendorong para mahasiswanya atau seperti apa Prof? Ya kan pengembangan soft skill itu bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas mahasiswa melalui unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di Unila. Ya. Misal, kalau untuk soft skill kepemimpinan, dia bisa ikut wadah eksekutif mahasiswa, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas, ketua-ketua himpunan mahasiswa, ya. Kemudian untuk soft skill misalnya public speaking, kita ada unit kegiatan mahasiswa English Economic Club gitu ya. Nah itu mengajarkan pada itu peningkatan soft skill mahasiswa. Terus ada misalnya soft skill analisis itu ada unit kegiatan mahasiswa penelitian yang mencoba untuk belajar bagaimana menjadi seorang berpikir yang analisis. Nah itu yang kita coba untuk melatih soft skill mahasiswa. Baik, jadi soft skill tidak hanya untuk jadi Prof juga katakan ada leadership-nya juga. Terus ada kalau misalkan di SMA ya kayak ekstrakurikuler lah seperti itu ya Prof ya. Bahasa SMA-nya ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Prof ya. Kita tahan dulu sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Dialog Spesial.